Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebelum sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Bahkan wudu bisa menentukan sah atau tidaknya sholat. Ada beberapa kesalahan dalam wudu yang menjadikan sholat tidak sah. Lalu apa sajakah kesalahan tersebut, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut sholat tidak sah karena kesalahan wudhu seperti ini, versi dari Magenta Islam. Tidak membaca bismillah. Dalam Islam selalu mengajarkan kita umatnya untuk memulai sesuatu dengan membaca bismillah. Hal ini menjadi sangat penting karena untuk kebaikan serta kelancaran hal yang kita lakukan tersebut. Dalam wudhu, kita juga harus membaca bismillah. Tentunya hal ini untuk membuat wudhu menjadi sah. Hal ini pun juga dijelaskan dalam hadis. Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Tidak sedikit umat yang melupakan hal ini. Hal ini pun menunjukkan sah tidaknya wudhu dan berhubungan juga dengan sah atau tidaknya sholat yang akan kita lakukan. Maka dari itu sahabat beriman, bacalah bismillah ketika berwudhu. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh dalam wudhu. Dalam berwudhu kita harus teliti, jangan terburu-buru. Tidak sedikit umat yang melakukan kesalahan dalam berwudhu, seperti tidak membasuh secara sempurna anggota tubuh yang masih wajib dibasuh dalam berwudhu. Hal ini pun menyebabkan batalnya wudhu yang dilakukan. Kita pun harus mengulangnya kembali. Jika tidak, maka wudhu tidak sah dan sholat yang dilakukan pun bisa berujung tidak sah juga. Dalam hadis pun dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Maka dari itu telitilah saat berwudhu. Membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Setan memang selalu menggoda umat manusia dimanapun dan kapanpun, termasuk saat kita ingin melakukan ibadah sholat, dan banyak pula orang yang hilang konsentrasi saat berwudu, lupa jumlah berapa kali ia membasuh anggota badan, dan lain sebagainya. Jika terjadi hal ini, sahabat beriman lebih baik mengulang wudunya. Karena jika diteruskan dan akhirnya membasuh anggota tubuh lebih banyak dari yang ditentukan, maka wudhu tersebut tidaklah sah. Saat hal tersebut terjadi, maka sholat yang kita lakukan pun berpotensi tidak akan sah pula. Memang cobaan dan godaan yang setan berikan untuk umat yang akan beribadah sangatlah berat. Namun kita sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala haruslah menguatkan diri dan melawan itu semua agar kita bisa beribadah dan mendapatkan pahala yang berguna di akhirat kelak. Boros air. Saat berwudu kita menggunakan air, jika tidak air maka bisa tayamum menggunakan debu atau pasir. Kita pun harus perhatikan berapa banyak air yang terpakai saat wudu. Jangan sampai kita boros dalam menggunakan air untuk berwudu. Hal ini dikarenakan bisa membuat wudu kita menjadi tidak sah. Dijelaskan dalam hadis, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah boros dalam menggunakan air saat berwudu. Mungkin hal ini terdengar sepele, tetapi memiliki efek yang sangat besar.
Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah melakukan wudhu dengan benar? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.